Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Sulistyo dari lokal PAI 1B NIM 2053153. Baiklah, di video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata sahih itu menurut bahasa dari kata saha, yasihu, suhan, wasihatan, wa sahahan, yang menurut bahasa yang berarti yang sehat, yang selamat, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari kata sakim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Kemudian ada hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Salah sebagai berikut. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kezabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak syadz. Dari kedua pengertian tersebut, kita dapat pahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak cacat ataupun rusak. Kemudian ada syarat-syarat hadis sahih. Menurut tarif muhaddisin, maka dapat dipahami bahwa suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat sebagai berikut. Yang pertama itu sanadnya bersambung. Yang dimaksud sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Kemudian yang kedua, periwayatan bersifat adil. Adil di sini adalah periwayat seorang muslim yang balik, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, ada periwayatan bersifat dabit. Dimaksud dabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Kemudian yang keempat, tidak janggal atau syadz, yaitu hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Kemudian yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat. Yang dimaksud itu adalah hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar. Kemudian di sini ada pembagian hadis sahih. Yang pertama ada hadis sahih li dzatih, ialah hadis sahih yang dengan sendirinya, artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria yang sebagaimana telah disebutkan pada persyaratan di atas. Atau hadis sahih adalah hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Adapun contoh hadis li dzatih yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar atau pokok Islam itu ada 5 perkara: mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat atau sembahyang, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua ada hadis sahih li ghairih, adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Contoh hadis sahih li ghairih yaitu dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersunggi atau menyikat gigi di setiap mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Kemudian yang ketiga ada kehujahan hadis sahih. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad
yang sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syariat Islam, namun mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.